Kembali lagi di The Karyaris Channel. Pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, yang dianggap melukai kalangan santri, kalangan pesantren, ternyata berbuntut panjang. Tetapi sampai sekarang sebetulnya pernyataan yang mana dan apakah betul maksudnya adalah untuk menyasar kalangan pesantren? Kita ikuti berikut ini. Statement Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, tentang persoalan izin mendirikan bangunan yang menyeret-nyeret kalangan pesantren digugat banyak orang. Mereka yang terutama kalangan santri menilai statement Hermanto tidak tepat sasaran dan tidak mengindahkan pesantren sebagai entitas perjuangan anak bangsa di bidang pendidikan dan budaya luhur. Namun saat dikonfirmasi The Karyaris Channel Minggu 5 Juli kemarin, Hermanto sendiri merasa heran dengan adanya kisruh panas soal pernyataan dirinya. Sebab menurut dia, dirinya sama sekali tidak ada niat memojokkan atau menyeret-nyeret kalangan pesantren dalam persoalan IMB tersebut. Menurut Hermanto, saat itu dia bersama rekan-rekan Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Memang benar ada pembahasan soal IMB pesantren yang katanya baru sedikit pesantren yang memilikinya. Tetapi pembicaraan itu tidak dilanjutkan, melainkan lanjut ke persoalan IMB perusahaan. Perizinan itu sebetulnya seperti apa? Sebetulnya nawaitu saya bukan menyeret-nyeret pesantren untuk dipersulit untuk perizinan, bukan. Maksud saya ini untuk clear, ini ada keluhan. Ini salah satunya contoh dari pondok pesantren Pak Kiai ini, Pak Kiai Edi ngeluh ke saya tentang rumitnya lah masalah perizinan. Dan ini kan harus cari solusi apa? Nah, saya sebagai dewan kan di rapat kerja, makanya saya bertanya kepada kepala dinas yang hadir di situ, terutama kepala dinas perizinan. Ini saya sebagai sampel contoh, kan ini ranahnya ini pesantren, makanya saya ngomongnya pesantren. Jadi tidak ada dalam diri saya tidak ada nawa itu jelek. Saya tanyakan ke pesantren ini banyak pesantren yang belum mempunyai izin, terutama IMB. Saya kan bertanya begitu, apakah mereka dalam tanda kutip, ya memang itu ada kata-kata mungkin kurang besar, mereka dalam tanda kutip bengkeng itu karena mereka niat nggak mau ngurus izin, atau kitanya yang mempersulit, kita maksudnya Pemdanya. Saya kan mempertanyakan itu ke Pemda. Nawaitu saya supaya diperjelas dan supaya ini menjadi pintu masuk supaya mereka ini tentang keluhan-keluhan dari masyarakat yang katanya rumit mengurus perizinan sekarang bisa dipermudah. Termasuk pesantren. Pesantren itu kan ke depan bukan melulu pesantren nanti tradisional, berkembang nanti termasuk juga di situ ada SMP, SMA, dan itu semuanya secara formal harus ada IMB-nya. Jangan sampai kejadian UMC itu terulang lagi. Manakala ada sesuatu, bangunan sudah berdiri, bangunan SMP, SMA sudah berdiri di pesantren, terus ada persoalan, lalu digugatlah atau diungkit-ungkitlah, kan kasihan pesantren. Maksud saya itu, supaya ini menjadi pintu masuk kepada dinas untuk mempermudah. Toh faktanya ini di lapangan, kayak Pak Kiai Aidin, ternyata izinnya sampai sekarang kayak rumit. Pak Kiai Usama tadi mengatakan bahwa izinnya juga sampai sekarang belum juga selesai. Itu kan masalah yang harus kita selesaikan kan. Saya sebagai Komisi 3 bertanggung jawab untuk menjembatani masyarakat untuk memperoleh kemudahan tentang perizinan itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kalangan pesantren, dan tidak ada nawaitu saya untuk sekali lagi untuk menyeret-nyeret pesantren, apalagi melecehkan pesantren, bukan.
Ini menurut saya suatu hal untuk ditempuh supaya formalitas kita itu pada segera punya. Karena ini juga saya takutkan kasus UMC kedua, ketiga dan selanjutnya jilid-jilidnya nanti ke depan barangkali terungkap, saya tutup itu supaya jangan terjadi UMC ini yang terakhir. Yang ke depan jangan gitu. Terima kasih. Yang diterima oleh warga pesantren seakan Pak Hermanto itu melecehkan dunia pesantren. Pesantren berdiri, banyak santri, banyak kegiatan, dan tanpa IMB. Nah, maka setelah Pak Hermanto datang ke sini, tabayun, sebenarnya bukan begitu. Maka saya minta kepada Pak Hermanto untuk melakukan klarifikasi atau tabayun ke dunia pesantren, karena memang dunia pesantren sudah kadung menerima hal ini sebagai sebuah pelecehan terhadap dunia pesantren. Padahal kronologis yang disampaikan Pak Hermanto justru berbicara IMB pesantren atau izin pesantren itu berangkat dari kepentingan pesantrennya Kang Aidin, yang mana anaknya Pak Hermanto pesantren di sana. Keluhannya adalah belum dapat izin sehingga proses untuk pengajuan izin operasional sekolahnya terhenti karena belum ada izin atau belum ada IMB. Maka dikhawatirkan yang jelas bosnya di SMA-nya nggak dapat, dan nanti ijazahnya seperti apa harus gabung dengan SMA yang lain. Nah itu, jadi kepada warga dunia pesantren bersabar dulu sampai betul-betul klarifikasi, tabayun. Nanti setelah tabayun kita baru mengambil sikap seperti apa. Jadi jangan marah dulu ya. Ya contohnya saya pribadi, secara pribadi dapat kabar begitu ya marah juga. Tapi setelah Pak Hermanto memberikan klarifikasi atau bahasa santri dengan kata tabayun, ternyata ya tidak harus marah kepada Pak Hermanto itu. Malah kalau tujuannya untuk mengangkat bagaimana agar pesantren, dunia pendidikan formalnya bisa berjalan, harus ada IMB, harus ada surat izin, harus kita dukung gitu kan. Iya. Jadi yang terpenting kita jangan mudah terpancing emosi karena terjadinya miskomunikasi. Maka saya sarankan Pak Hermanto datang kepada tokoh-tokoh pesantren untuk menyampaikan tabayun. Pak, insya Allah dengan demikian insya Allah akan kondusif lah. Segera mungkin kondusif, tidak perlu diperpanjang ya, sehingga semuanya menjadi aman. Dan tugas-tugas daripada anggota dewan dalam rangka mengklarifikasi dan menggenjot kepala-kepala dinas yang terkait dengan perizinan, karena memang saya punya BLK juga sampai hari ini belum selesai, belum turun IMB-nya, padahal semua persyaratan dipenuhi, semuanya sudah dipenuhi sudah lama ya. Kalau katanya harus rapat pleno dulu, katanya rapat plenonya sudah, tapi IMB-nya sampai hari ini belum turun. Demikian saja barangkali dari saya. Mari kita sama-sama menahan diri, dan ini semua jangan sampai kita terpancing, sementara Pak Hermanto tetap harus melakukan tabayun. Kalian, pernyataan Hermanto masih nisbi sebetulnya. Apakah pernyataan yang mana yang mau dipersoalkan ini? Jadi mari kita ikuti terus, dan untuk sekarang sampai di sini dulu Karya di Channel. Sampai jumpa.